Robert Greene pernah berkata, "The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways." Jadi, masa depan milik mereka yang terus belajar dan memadukan berbagai skill secara kreatif. Tetapi, bagaimana kalau anak muda justru bingung mau mulai dari mana? Nah, Seropik hadir untuk menjawab hal itu. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2025 tercatat 4,85% atau sekitar 7,46 juta orang. Yang lebih mengkhawatirkan, pengangguran tertinggi justru terjadi di usia muda, yaitu 15 sampai 29 tahun. Artinya, lulusan sekolah dan kampus paling sulit masuk pasar kerja. Ini alarm bagi kita semua. Sebanyak 35,36% orang bekerja tidak sesuai pendidikan. BPS memaparkan fenomena ini sejalan dengan teori job skill mismatch yang menekankan bahwa ketidakselarasan antara pendidikan dan kebutuhan kerja dapat menimbulkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, serta berdampak pada rendahnya produktivitas individu maupun ekonomi secara keseluruhan. Banyak berita dan artikel membahas hal ini. Artinya, masalah ini bukan isapan jempol. Pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan mulai gerak. Tapi selama ini solusinya masih reaktif, bukan preventif. Adapun penyebab masalahnya, yang pertama, kurikulum pendidikan tidak sinkron dengan kebutuhan industri. Kedua, minimnya informasi lowongan yang transparan soal skill yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pengembangan skill secara terarah. Jadi, sekolah ajarkan teori, tapi dunia kerja butuh praktik. Akibatnya, lulusan bingung, HRD juga kewalahan menyaring ribuan CV. Pun dampak yang dihasilkan, yang pertama yaitu kesulitan berkembang dalam karir, kedua, motivasi kerja menurun, ketiga, stres kerja meningkat, serta yang keempat, sulit mencapai performa optimal. Dari kelompok kami mengenai Maka dari itu, kami dari tim Soropik dengan bangga mempersembahkan Soropik Smart CV Screening and Skill Gap Detection System, sebuah website yang membantu pencari kerja mengetahui skillnya secara serta bagaimana cara memperbaiki. Ulasan dari pemilihan tema ini, kami melihat ada satu poin besar, di mana job seekers sering tidak punya alat bantu untuk menilai kesiapan CV mereka sebelum melamar. Biasanya kandidat hanya membaca job description, lalu merasa, kayaknya cocok, padahal belum tentu skill di CV benar-benar sesuai dengan kebutuhan posisi tersebut. Karena itu, rumusan masalah kami ada 3. Pertama, bagaimana membantu job seeker mengetahui tingkat kecocokan CV terhadap sebuah lowongan. Kedua, bagaimana mengidentifikasi skill yang masih belum sesuai. Ketiga, bagaimana memberikan insight pengembangan skill secara otomatis menggunakan AI. Urgensinya jelas, skill mismatch masih tinggi, kebutuhan industri terus berubah, dan kandidat membutuhkan cara yang lebih objektif untuk mengevaluasi diri sebelum melamar kerja atau internship. Kami juga membandingkan Carofix dengan beberapa produk serupa seperti JobScan, Resume Word, LinkedIn Jobs, dan Rezi. JobScan kuat di ATS Checker, Resume Word kuat di feedback penulisan CV, LinkedIn Jobs kuat di database lowongan, Rezi kuat di pembuatan CV yang ATS friendly. Namun Carofix mengambil posisi yang berbeda. Carofix tidak hanya membantu pengguna memperbaiki CV, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting. Seberapa cocok CV saya dengan posisi ini, dan skill apa yang masih kurang? Jadi value utama Carofix adalah gabungan antara CV Jobs Matching, Match Probability, dan Skill Gap Detection dalam satu platform yang sederhana untuk job seeker. pada hasil pengembangan produk ini, saya akan menjelaskan bagian pada cleaning dataset. Nah, pada tabel pertama yaitu CV proses dataset, bagian ini menunjukkan bahwa hasil awalnya yang masih mentah telah dibersihkan melalui proses cleaning seperti menghapus simbol, lowercase, top word, dan karakter yang tidak penting. Nah, setelah itu dilakukan skill extraction sehingga sistem berhasil mengembangkan skill penting dari skill kandidat, seperti communication, Excel, leadership, dan marketing. Lalu dataset ini menjadi dasar utama sebelum data diproses oleh sistem AI. Pada tabel kedua ada pair matching dataset. Bagian ini menunjukkan proses AI matching antara skill kandidat dan requirement pekerjaan. Sistem pembanding kandidat skill dengan requirement skill untuk menghasilkan match skill, missing skill, serta match score. Dari proses ini, AI dapat mengetahui tingkat kecocokan kandidat terhadap pekerjaan tertentu dan mengidentifikasi skill yang masih kurang. Lalu ada skill taksonominya, ini adalah data dictionary atau yang digunakan dalam sistem. Setiap skill dikategorikan berdasarkan skill kategori dan skill type. Misalnya Python termasuk programming dan technical, sedangkan communication termasuk soft skill. Lalu taksonomi ini membantu sistem AI memahami jenis skill dan mengelompokkan skill secara lebih terstruktur sehingga proses analisis menjadi lebih akurat dan konsisten. Visualisasi data ini, visualisasi pertama yaitu match score distribution. Visualisasi ini menunjukkan distribusi tingkat kecocokan antara skill kandidat dan requirement pekerjaan. Nah, semakin tinggi nilai match score, maka semakin relevan skill kandidat terhadap pekerjaan yang dianalisis. Dari hasil visualisasi terlihat sebagian besar kandidat memiliki tingkat kecocokan pada kategori menengah hingga tinggi. Lalu top skill kandidat pada visualisasi kedua ini, visualisasi ini menunjukkan skill yang paling sering muncul pada dataset kandidat. Lalu yang ketiga, skill kategori atau distribusi. Nah, visualisasi ini menunjukkan distribusi kategori pada skill dataset. Lalu yang keempat ada accept dan reject-nya atau yang diterima dan ditolak. Visualisasi ini menunjukkan perbandingan kandidat yang diterima dan ditolak berdasarkan hasil AI matching-nya.
Sebagian besar kandidat berhasil memenuhi dari 50% requirement pekerjaan sehingga masuk ke kategori diterima. Selanjutnya, hasil pengembangan produk di bagian pengembangan frontend. Frontend dibuat dengan React menggunakan builder type. Kemudian pengembangan dilakukan secara dinamis agar halaman web bisa diakses dengan nyaman di seluruh jenis perangkat. Lalu jumlah page yang dibangun disesuaikan dengan ide bisnis yang sudah direncanakan di awal. Kemudian ada hasil pengembangan backend. Backend dikembangkan menggunakan framework Express.js, lalu menggunakan komunikasi API REST API. Kemudian untuk AI-nya, backend membawa hasil training oleh AI menggunakan Python, yaitu melalui project REST API. Dan REST API ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan backend. Untuk menggunakan REST API ini secara graphical interface bisa kita akses dengan mengakses halaman Swagger, yaitu yang halaman putih ini. Akan melakukan deployment. Untuk frontend di deploy di Vercel, karena Vercel langsung terhubung ke GitHub, jadi kalau ada perbaikan di frontendnya akan langsung ter-redeploy. Backend dilakukan di Hugging-Face karena di sana gratis, walaupun ada batas rate limitnya pokoknya. Lalu untuk AI ada perubahan. Awalnya mau di deploy di Hugging-Face, tetapi karena adanya bentrok dengan backend, kemudian dialihkan ke Railway. Oke, dari tahap AI development sendiri, kami ngembangin model di menganalisis tingkat kecocokan antar CV dan job description. Nah, untuk data teks dari CV dan job description sendiri, terlebih dahulu itu kita ubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF Representizer dengan sekitar 15.000 fitur. Selanjutnya, data itu diproses menggunakan neural network berbasis TensorFlow dan Keras yang terdiri dari beberapa dense layer, batch normalization, dan dropout untuk mempelajari pola kecocokan antara kandidat dan kebutuhan pekerja. Model menghasilkan output berupa probabilitas kecocokan atau match probability dengan rentang nilai 0 hingga 1. Berdasarkan hasil evaluasi, model memperoleh akurasi sebesar 77%, presisinya di 86%, recall 79%, dan di F-score 83% setelah dilakukan threshold tuning. Nah, meskipun beberapa hasil evaluasi masih di bawah 85%, hasil ini masih menunjukkan bahwa sebenarnya model masih cukup baik dalam mengidentifikasi kecocokan antara CV dan job description. Oke, ini mungkin ada beberapa file dokumentasi yang telah kita upload ke GitHub, pertama front end dengan link berikut, kemudian back end, dan juga AI-nya. Next. Nah, kemudian kita masuk ke bagian implementation plan ya, yang telah tim kami rancang untuk bisa mengerjakan proyek ini secara berkala sehingga dapat tepat waktu untuk diselesaikan. Pada minggu pertama itu ada stabilization dan improvement. Fokus kami itu pada perbaikan bug, penyempurnaan UI UX, kemudian validasi hasil, prediksi, dan peningkatan dokumentasi pada tahap ini. Tim juga dapat melakukan pengujian terhadap berbagai contoh CV dan job description. Kemudian pada minggu kedua yaitu fitur enhancement ya. Itu fokus kami pada pengembangan fitur upload CV PDF yang hanya PDF, kemudian parsing dokumen, kemudian penyimpanan riwayat hasil evaluasi CV, dan peningkatan tampilan skill gap agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian masuk ke minggu ketiga, yaitu model improvement. Nah, fokus kami ini pada penambahan dataset, ya, balancing data, kemudian eksperimen model evaluasi performa, dan peningkatan akurasi serta F1 score. Tim juga dapat memperluas skill taksonomi agar lebih banyak bidang pekerjaan tercakup. Kemudian pada bulan keempat, ya, fokus kami pada deployment aplikasi, kemudian uji coba dengan mahasiswa fresh graduate dan job seeker, pengumpulan feedback, optimasi performa server, serta persiapan aplikasi agar dapat digunakan secara lebih luas sebagai career readiness tool. Nah, ini adalah tim pengembang project yang telah membuat project ini ya, masing-masing dibagi sesuai dengan path yang telah ditentukan oleh pihak Decoding. Itu ada Francis Pancagati dan juga Fatal Fahmi sebagai full stack, kemudian Muhammad Alfarobi dan juga Calvin Aryan sebagai data science, kemudian ada Nur Fadilah dan juga Sabrina Aulia Hidayat sebagai AI engineer-nya. Baiklah, sebagai penutup ya, pengembangan sistem ini lahir dari urgensi untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi pelamar dan kebutuhan industri. Dengan adanya sistem berbasis AI ini, proses pencocokan CV dengan job description tidak hanya akan jauh lebih efisien dari sisi waktu, tetapi juga memberikan wawasan yang objektif terkait skill gap yang perlu ditingkatkan oleh pelamar. Ya, kami dari tim pengembang sangat berharap melalui tahapan implementasi yang telah kami susun ini, sistem ini dapat segera terrealisasi dengan baik. Harapan terbesarnya, aplikasi ini nantinya dapat dimanfaatkan secara luas sebagai career readiness tool yang andal untuk membantu rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga fresh graduate maupun job seeker agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Mungkin hanya itu saja yang dapat tim kami sampaikan sebagai tim pengembang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.